Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 5 burung hantu dievakuasi petugas damkar dari atap rumah warga di Lamongan, Jawa Timur. Ya, keberadaan burung hantu meresahkan pemilik rumah. Evakuasi burung hantu ada 5. Yang satu. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi 5 burung di atas plafon rumah warga di Perum Graha Indah, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Proses evakuasi yang berlangsung sekitar 20 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ke-5 ekor burung hantu tersebut. Keberadaan burung hantu yang bersarang di plafon mengganggu pemilik rumah. Setiap malam mereka mengeluarkan suara yang cukup keras. Pemilik rumah pun akhirnya melapor ke petugas damkar. Iya, suaranya keras. Itu tiap malam apa tiap hari? Iya, tiap malam, tapi saya baru pulang dari merantau. Berapa ekor tadi yang ditangkap? 5 atau 4 gitu. Terus sekarang sudah dibawa ya? Iya, udah dibawa, alhamdulillah. Petugas membawa ke-5 burung hantu tersebut ke kantor damkar sebelum nantinya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid iNews melaporkan. Pemirsa, jari tangan seorang bocah laki-laki tersangkut di lubang kursi saat tengah asyik bermain ponsel. Jari korban akhirnya bisa dikeluarkan setelah keluarganya meminta tolong petugas damkar. Petugas damkar berupaya melepaskan jari tangan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tersangkut di lubang kursi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan hati-hati, petugas memotong kursi. Kejadian ini bermula saat bocah laki-laki kelas 3 SD itu bernama Aidin tengah asik bermain ponsel. Tak sadar ia memasukkan jari tangannya ke lubang kursi dan tersangkut. Orang tua sempat berupaya menolong anaknya dengan berbagai cara, namun gagal hingga akhirnya melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Proses evakuasi ini berlangsung selama 20 menit. Jari tangan bocah itu berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka. Petugas damkar pun mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi saat anaknya bermain, terutama dengan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Iseng main polisi-polisian berujung terjebak borgol. Ya, seorang mahasiswa panik hingga akhirnya meminta tolong petugas damkar. Gegara iseng, seorang mahasiswa di Lampung tak sengaja tangannya terborgol. Ia pun panik karena tak bisa melepaskan belenggu itu dari tangannya. Meski sedikit malu, ia akhirnya meminta tolong petugas damkar. Sebelumnya ia sempat berusaha melepas borgol sendiri namun tak berhasil. Awalnya petugas berusaha melepaskan gelang kembar tersebut dengan menggunakan gerinda kecil. Namun lantaran sulit dan kondisi tangan yang terluka, anggota pemadam pun akhirnya mengakalinya secara manual. Borgol dapat terlepas dalam kurun waktu 15 menit. Usai terlepas dari jeratan borgol tersebut, mahasiswa ini pun menyampaikan terima kasih kepada para petugas damkar yang telah menolongnya. Ia pun akhirnya pulang dengan senyum mengembang. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto iNews melaporkan. Pemirsa, nekat blokir Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk. Sebelumnya, tuntutan pendemo menolak kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa yang dituding memicu keributan. Mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat.
Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, longboat dengan pop 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM mengalami terbalik akibat cuaca buruk. Ya, satu mahasiswa meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau Wahar. Berangkat dari Desa Debut menuju Pulau Wahar, longboat yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik. Kondisi cuaca yang buruk semakin mempersulit masyarakat untuk evakuasi para korban. Merespon laporan dari salah satu masyarakat, tim rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat sementara 2 orang meninggal dunia. 1 diantaranya ditemukan oleh masyarakat setelah sebelumnya dikabarkan menghilang. Para korban pun dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Tubun guna penanganan lebih lanjut. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari Anyus melaporkan.